Halo Sarah, sahabat Sora. Selamat datang di YouTube channelnya Sora, Sora yang Tarot with Sora, your personal tarot reader. Apa kabar kamu hari ini? Semoga pastinya kamu baik-baik saja dan selalu dalam keadaan yang positif. Hari ini kita akan mulai lagi pembacaannya ya. Namun Sora mau ngajakin untuk kamu yang baru datang atau sudah sering datang tapi belum berlangganan, silakan diklik tombol subscribe di bawah karena dukungan kamu akan sangat berarti untuk Sora. Dukung Sora juga gratis ya, biar kamu tidak ketinggalan kalau tiap kali Sora update video Sora setiap harinya. Oke, Sahara, hari ini kita akan membaca ya energi yang Sora usahakan lebih positif lagi. Dari kemarin dikomplain, katanya ngomongin masa lalu mulu. Jadi gini ya, ketika seorang content creator itu membuat suatu konten, itu pasti berdasarkan data. Dan dari data jelas terlihat bahwa yang masih nungguin orang yang dari masa lalu, itu banyak sekali. Ya, jadi kan Sora bikin untuk banyak orang. Jadi lebih banyak daripada yang nungguin orang baru. Sora juga nggak tahu kenapa gitu. Kayak masih berharap sama yang lama tuh lebih banyak daripada berharap untuk bertemu dengan seseorang yang baru, ya. Jadi sebelum komplain, lihat dulu datanya, ya. Jadi tarot itu atau content creator itu nggak cuma mistis tapi juga ada datanya, berdasarkan data, ya. Karena saya content creator, saya YouTuber, saya belajar juga untuk melihat datanya. Tapi hari ini saya mendapatkan satu motivasi untuk akan ada sesuatu yang mungkin akan terjadi sesuatu yang besar dalam hidup kamu, ya. Yang terjadi setelah kamu melepas dia. Ya, jadi ini adalah untuk kamu-kamu yang ngerasa kayak terikat, terkekang, gak bisa lepas dari dia, ya. Kita mau bacain apa yang akan terjadi sama kamu kalau kamu melepas dia. Yang akan terjadi kepadamu setelah kamu melepas dia, ya. Mungkin ada seseorang yang kamu udah capek banget sama dia, sudah lelah, sudah macam-macam lah ya. Nah, tapi kan kamu mungkin khawatir dan gak yakin ya. Apa sih yang akan terjadi setelahnya, Kak? Gitu. Selalu ada kekhawatiran-kekhawatiran. Kita akan lihat energi jujur apa adanya. Yuk, kita berdoa, afirmasikan hal-hal terbaik akan terjadi dalam hidupmu. Dan ingat, ini tidak selalu untuk kamu, tidak semua kartu untuk kamu. Ya. Yang akan terjadi setelah kamu meninggalkan dia. Ya. Yang pertama, ya, ada energi dari vulnerability, ya. Kamu akan bisa vulnerability. Sora akan keluarin dulu semua kartu dulu, ya. Sora akan ambil beberapa kartu. Balance, second chance, finance. Nah, dan yang terakhir ada protected. Oke. Setelah kamu meninggalkan orang ini atau melepaskan orang ini dengan keikhlasan, ada 5 hal besar ini yang akan terjadi. Ya, kalau yang Sora lihat di sini, kita aminkan hal yang baik. Sora akan mencoba satu-satu. Di sini kamu akan jadi vulnerability. Kamu akan bisa lebih terbebas dan kamu akan bisa lebih lepas. Ya. Mungkin kayak selama ini kamu seperti banyak sekali luka. Ya, kalau yang Sora lihat di sini banyak sekali luka, banyak sekali kecewa. Ya. Kalau yang Sora lihat di sini, you can be completely open with this person. Artinya, dari banyak luka dan kecewa kamu bisa terlepas dari luka dan kecewa kamu. Kesedihan yang kamu alami kalau kamu melepaskan orang ini. Kamu juga bisa melepaskan kekecewaan dan kesedihan. Ya, kalau yang Sora lihat. Dan kamu bisa akan membuka diri kamu. Kamu bisa bertemu lagi dengan seseorang yang lain. Jadi kalau Sora lihat di sini, melepaskan dia yang lama, juga akan bisa melepaskan rasa sakit dan kecewa. Dan kamu akan bisa lebih terbuka lagi, ya. Kamu bisa lebih membuka hati dan jiwa kamu untuk ketemu sama seseorang lagi yang baru. Kalau Sora lihat di sini, kamu akan mendapatkan sebuah keseimbangan. Keseimbangan ini bisa banyak macam ya. Bisa keseimbangan secara mental,
bisa keseimbangan secara hati, bisa keseimbangan secara finansial, ya. Jadi mungkin selama ini banyak yang oleng, banyak yang nggak seimbang, banyak yang nggak fokus, banyak yang berantakan. Kamu akan lebih bisa balance untuk membuat hidup kamu jadi lebih fokus dan lebih baik, ya. Dan kalau Sora lihat di sini, kamu juga mungkin akan bertemu, kamu akan open. Kamu ketika kamu sudah meninggalkan dia, melepaskan dia, kamu bisa membuka diri kamu sepenuhnya karena sudah tidak ada beban lagi, ya. Dan kamu akan mungkin bisa ketemu sama orang yang lebih bisa balance sama kamu, bisa seimbang. Bisa seseorang yang satu server sama kamu, bisa seseorang yang memang seimbang sama kamu dalam memberi dan menerima, ya. Artinya orang yang mungkin bisa lebih pas daripada yang sebelumnya yang kamu tinggalkan kalau Sora lihat di sini. Jadi ketemu dengan seseorang yang lebih cocok. Namun di satu sisi, kalau kamu melepaskan, justru ya ketika kamu sudah melepaskan benar-benar dengan ikhlas ya. Ingat ya, melepaskan itu pakai ikhlas, gak pakai manipulasi. Energi itu tidak bisa dimanipulasi, pura-pura ngelepasin padahal ngelepasinnya belum ikhlas. Nah, justru akan ada orang ya, atau dia ya, ada orang dari masa lalu kamu yang justru mungkin akan kembali dan meminta kesempatan kedua. Kalau Sora lihat di sini yang terjadi adalah kamu akan mungkin ketemu sama orang yang baru, kamu akan mungkin ketemu orang yang lebih balance, tapi juga akan ada yang kembali justru meminta kamu untuk kesempatan kedua, ya. Dan yang keempat ada kartu finances. Artinya, ketika kamu melepaskan orang ini, keadaan finansial kamu bisa saja mengalami suatu efek. Kalau Sora lihat di sini, keadaan finansial kamu justru akan lebih baik kalau Sora lihat di sini ya, karena bersanding dengan kartu protected. Artinya keadaan keuangan finansial kamu akan bisa jadi lebih baik. Kamu akan lebih bisa gaining finansial yang lebih banyak, ya. Dan kamu akan lebih bisa menyimpan uang. Artinya ada kenaikan secara rezeki dan finansial. Dan justru ketika kamu melepaskan orang ini dengan ikhlas, kamu akan dijagai oleh semesta ini, ya. Kamu akan ditujukan, ya, untuk diarahkan oleh semesta ini langkah-langkah apa yang harus kamu lakukan dalam hidup kamu. Tapi kamu bisa lihat bahwa hal-hal ini adalah sesuatu yang apa ya, Sora bilangnya ya. Jadi sesuatu yang lebih baik ya untuk perubahan hidup kamu. Kalau Sora di sini memang sesuatu yang kamu jadi bisa lepas gitu. Bisa lepas, lebih bisa balance, bisa lebih fokus untuk membuka diri kamu untuk orang lain yang mungkin lebih baik. Dan salah satu cara dari semesta ini untuk menjaga kamu, dan justru orang itu malah akan minta kesempatan kedua kalau kamu sudah melepaskan dia dengan seikhlas-ikhlasnya, dengan setulus-tulusnya, dengan semampu-mampunya kamu. Ya. Nah, karena kita mau berfokus sama sesuatu yang baik, ya, Sora akan coba ulik ya dari faktor finansial tadi dan faktor ketemu sama orang yang baru. Kita akan mulai dari finansial dulu. Kita akan lihat ada apa dengan finansial kamu, ya. Ada The Magicians. Nah, di Magicians ini artinya secara finansial kamu akan lebih punya banyak sekali keberkelimpahan. Apa yang kamu inginkan, apa yang kamu afirmasikan, apa yang kamu usahakan, itu akan lebih bisa berbuah. Ada hasilnya secara finansial. Entah kamu bisa lebih punya karya yang lebih banyak, ya, bisa berkarya yang banyak, menghasilkan uang yang lebih banyak. Dari segi finansial, kamu bisa menjadi mengaplikasikan untuk lebih banyak berkarya dan lebih banyak hal-hal yang kamu inginkan bisa diwujudkan karena kamu punya finansial yang mendukung. Kalau Sora lihat di sini Magician, sesuatu yang ajaib. Jadi mungkin ada perubahan yang secara mungkin cukup signifikan yang akan terjadi dalam keuangan kamu. Ya, mungkin keuangan kamu selama ini oleng karena kamu banyak gak fokus pada saat kerja. Mungkin ada yang kalau kerja juga jadinya males-malesan, gak semangat ya. Finansial itu akan kembali menguat dan kamu akan bisa melakukan hal-hal yang kamu mau ya, yang mungkin membutuhkan bantuan dana dan support dari pelaksanaan mimpi-mimpi itu. Istilahnya kamu bisa jadi lebih sukses dan lebih berhasil. Oke. Seven of Cups. Nah, ketika kamu melepaskan orang ini, kamu lebih bisa untuk mewujudkan impian-impian kamu secara finansial.
Kalau Sora lihat di sini ada yang pingin mungkin pindah tempat kerja, bisa mendapatkan pekerjaan yang lebih baik. Yang pingin punya usaha sendiri supaya bisa ngerasain jadi bos, itu bisa terwujud. Ya, yang selama ini kepingin beli ini dan beli itu akan kesampaian. Yang selama ini punya banyak cicilan dan hutang dan sebagainya, ya mulai bisa tercover untuk diselesaikan supaya tidak terlilit terhadap hutang dan cicilan. Artinya pikiran kamu lebih jelas terbuka untuk memandang sama yang namanya masa depan, impian-impian yang ingin kamu raih. Ya. Artinya ada kesuksesan untuk memanifestasikan mimpi kamu soal yang namanya rezeki. Itu jelas kuat terlihat di kartunya Sora. Berangkat dari hati yang penuh dan hati yang terbuka, udah nggak ada beban lagi, udah nggak ada yang nyesek-nyesek lagi, jadinya lebih positif. Ya. Sebelumnya ya, kamu merasakan bahwa kamu harus melewati periode ancur-ancuran. Ya, mungkin selama ini kamu udah nyupport dia abis-abisan. Ya, the tower itu kejatuhan. Ya. Jadi memang bisa saja itu satu proses yang jatuh. Tapi ini adalah sesuatu yang kamu mungkin harus jatuh dulu. Ya, kalau yang Sora lihat di sini mungkin ada yang oleng dulu lah bahasanya. Apalagi kalau Sora lihat di sini mungkin banyak dari kalian yang support dia secara finansial gitu loh. Tapi justru oleng itu ya terjadi untuk menyelamatkan kamu lebih lanjut ke depannya. Ya. Memang kadang-kadang harus ada hal yang terkesannya nggak baik dalam hidup kita untuk melakukan kebaikan ke depannya. Pada saat itu mungkin kita nggak ngerti dan nggak memahami. Ya. Dan di sini kalau Sora lihat Knight of Cups, kamu akan lebih bisa melakukan atau merealisasikan hal-hal yang selama ini kamu ingin lakukan terhadap keuangan kamu. Ya, jadi kayak kamu lebih bisa objektif dalam melihat segala sesuatu, impian kamu, harapan kamu soal masalah finansial kamu itu akan terwujud. Ini kalau Sora lihat di sini memang banyak ya yang dari kalian itu kayak keadaan emosi kalian itu akan mempengaruhi keadaan finansial kalian. Jadi ketika hati kalian gak baik-baik aja, finansial kalian banyak yang gak baik-baik aja, kayak berkorelasi gitu ya. Dan Two of Pentacles ya, akan ada periode keseimbangan yang mungkin sama ini oleng, terlalu banyak pengeluaran, pemasukan gak seimbang ya, pola-pola yang berulang. Nah selama ini yang rodanya stuck ya, yang selama ini udah gak berimbang akan lebih bisa balance kalau dari segi keuangan ya, walaupun memang harus oleng dulu di awal ya. Sekarang kita mau lebih tertarik untuk melihat dengan siapa ya kamu akan bisa bertemu dengan seseorang yang lebih balance. Siapakah dia? Yang pertama adalah Four of Swords ya. Dalam periode kamu ketika kamu sudah beristirahat dulu, merecovery dulu, kamu butuh istirahat dan recovery hati dan pikiran kamu ya. Kamu ketika kamu sudah lebih istirahat secara hati dan pikiran kamu sudah tersembuhkan, kamu mungkin bisa akan ketemu sama orang ini. Orang ini juga orang yang mungkin sama-sama dengan kamu. Orang yang selama ini banyak menarik diri untuk tidak memikirkan relationship mungkin sebelumnya ya. Banyak yang pasif, banyak yang gak berusaha banyak dalam love life-nya. Kalau Sora lihat. Jadi orang yang juga sama ya. Orang yang resting dari relationship mungkin sebelumnya pernah gagal, pernah gak berhasil dan sebagainya. Ya. Orang ini bertemu dengan kamu, kalian tuh seperti mengalami suatu sama-sama punya kecocokan. Ya. Ada satu kecocokan, sama-sama mencoba melihat ada harapan baik setelah melepaskan orang yang gak baik dalam kehidupan kalian. Jadi di sini kayak dia ketemu kamu, dia merasa ada perasaan ketenangan, kamu ketemu dia ada satu perasaan ketenangan. Kalian sama-sama dalam posisi nanti akan saling menguatkan dan bersabar. Jadi lebih kayak kasih support ya. Orang ini juga orang yang lembut ya, orang yang mengerti emosi kamu, orang yang lembut dan penuh dengan kesabaran. Ya. Banyak di sini kalau lihat secara tampilan juga kelihatan orangnya soft ya, orangnya lembut gitu. Ya, kalau ngomong mungkin nggak suka yang ngomong kenceng sekali gitu ya. Terus juga orangnya mungkin sedikit lebih kesannya lebih kayak pasif dan pendiam gitu. The Lovers, wow. Kamu akan bertemu dengan orang yang langsung seperti kamu merasa setelah beristirahat dan setelah break. Sora akan bilang bahwa ini nggak langsung ketemunya ya.
kamu sudah recovery, kamu ketemu dengan orang yang membangkitkan gairah kembali asmara dan cinta di dalam hidup kamu, ya. Orang ini seperti bisa membangkitkan kembali gairah asmara sama kamu, yang mungkin selama ini kamu sudah dia sudah pesimis sama cinta, kamu sudah pesimis sama cinta. Tapi kalian bisa saling sama-sama yang kayak membuat cinta itu semakin bersemi kembali. Romantis yang ada, ya, orangnya juga bersemangat. Kalau Sora lihat di sini secara finansial juga dia cukup stabil, ya. Cukup stabil kalau Sora lihat di sini, ya. Sudah lebih bisa fokus untuk mengatur keuangan, men-taking care finansial. Jadi kalau Sora lihat di sini orang yang lebih stabil khususnya secara finansial. Cukuplah untuk masa depan tuh cukup gitu kalau Sora lihat, ya, lebih bisa mengontrol situasi keuangannya. Dan orang ini tuh kayak orang yang rajin banget untuk kerja dan untuk menghasilkan sesuatu yang lebih lagi. Orang ini selalu pingin bisa punya penghasilan tambahan walaupun cuma kecil-kecil aja, iseng-iseng aja gitu, ya. Tapi di sini juga ketemu, kalau Sora lihat di sini juga menandakan orang ini kayak seneng untuk belajar skill-skill kecil-kecil gitu, ya. Yang penting bisa dulu. Di sini ada garden, ya. Kelinci ini berdiri di dalam sebuah taman yang Sora lihat. Jadi kamu mungkin akan ketemu sama orang ini dalam suatu tempat keramaian, ya. Kamu bisa saja ketemu sama orang ini di mall lah, ada pesta lah, ya, atau ada seminar lah. Pokoknya tempatnya berkumpul orang banyak, ya. Kamu mungkin sedang ikut seminar, kamu mungkin sedang jalan-jalan ke mall, atau sekedar datang ke suatu pesta gitu, ya. Kalau yang Sora lihat di sini ada satu konser, ya, kayak gitu-gitu, ya. Tapi tempat bertemu dengan banyak orang. Jadi itu artinya kalau ada kumpul-kumpul, pergilah, ya. Kalau yang Sora lihat di sini. Nah, sebentar. Oke, kita lanjutkan, ya. Di sini ada kartu The Death. Artinya, ya, kalau yang Sora lihat di sini, kamu itu memang masih butuh untuk bertransformasi dan melepaskan yang lama. Masih kayak apa ya Sora bilangnya, sesuatu awal yang baru. Jadi kalau yang Sora lihat di sini, ya, kamu itu memang benar-benar pingin transformasi dulu, benar-benar sudah siap dulu sebelum memang ibaratnya gimana ya, sebelum ibaratnya memang siap untuk percintaan yang baru gitu, ya. Kalau yang Sora lihat di sini, jadi memang kamu menyadari bahwa kamu pingin kasih orang kesempatan, tapi kamu benar-benar memang merasa bahwa harus kali ini benar-benar berbeda, kali ini benar-benar terubah gitu, ya. Dan kalau aku lihat kalian itu saling tertarik memang secara tampilan, secara sex appeal-nya dapat, saling menurturing satu dengan yang lain, ya. Kalau yang Sora lihat di sini, ya. Jadi mungkin selama ini kalau di hubungannya sebelumnya kamu melepaskan orang lama, kamu lebih banyak men-taking care gitu, ya. Kamu sekarang sudah lebih juga kamu juga diperhatiin, ada taking care balik gitu. Jadi ada keseimbangan yang tadi kita bilang di atas, ya, kalau yang Sora lihat. Dan ada King of Swords, ya. Kamu berdealing, ya. Banyak sekali transformasi dan kamu merasa bahwa benar-benar kali ini ketemu sama orang yang omongannya itu fokus, omongannya itu tajam, memang benar-benar sudah siap untuk benar-benar memang siap gitu loh untuk punya relationship lagi. Orang yang udah jadi lebih bijaksana, kamu jadi lebih bijaksana, orang ini juga jadi lebih pingin bijaksana, ya, kalau yang Sora lihat. Jadi secara energi memang akan ada yang baru. Walaupun memang Sora bilang tidak akan cepat, kamu healing dulu, dan setelah dia kembali pun kamu masih pengen ngelihat orang ini benar-benar nggak sih, benar-benarkah berbeda dari yang sebelum-sebelumnya, ya. Saling men-taking care dulu, ya. Kalian akan banyak komunikasi soal masalah perencanaan masa depan, dan kamu pengen ngelihat orang ini benar-benar bisa dipercaya nggak sih omongannya, ya. Tapi orang ini kalau Sora orang yang pejuang, ya. Jadi memang dia akan berusaha melakukan apa yang dia ucapin. Dia pengen nunjukin gitu loh sama kamu kalau aku tuh berbeda dari yang lain, aku tuh beda dari yang lalu, dan aku bisa melakukan apa yang sudah aku omongin sama kamu. Jadi seseorang yang lebih pegang omongan, seseorang yang lebih bisa pingin punya keniatan, ya. Kalau yang Sora lihat di sini, dan kamu juga belajar jadi lebih bijak untuk nggak yang kayak oke, aku cuma pingin ke orang ini jadi pelarian, ya. Orang ini juga nggak pingin
ke kamu itu cuman karena jenuh, karena pelarian. Jadi ini hubungan yang nantinya akan bertransformasi jadi jauh lebih dewasa. Ya, jauh lebih yang kayak mau sama-sama pergerakannya akan lebih bukan lambat sih, pergerakannya lebih teratur karena memang kamu menyadari bahwa kamu pingin seseorang yang dia pingin kamu juga nggak nyari dia cuman karena pelarian, dan begitu juga sebaliknya. Sora tidak akan membahas tentang orang yang meminta kesempatan kedua itu sama kamu. Itu pilihanmu sendiri ya, apa yang kepengen kamu berikan ke orang itu ya. Kalau kamu mau berikan kesempatan silakan, kalau enggak ya silahkan. Nanti dibilang Sora bacain masa lalu terus dan nanti waktunya kepanjangan. Jadi Sora lebih fokus kepada orang yang baru ya. Nah, kita mau lihat perasaan si orang yang baru tersebut ya. Bagaimana perasaan si orang yang baru tersebut. Open your heart ya. Dia pingin sama-sama kayak ada energi saling terbuka, saling mencintai, saling menyayangi ya, saling penuh dengan romantisme. Dia sadar sih kayak memang bener-bener pingin saling ngebuka gitu ya. Dan ada dreams come true. Jadi kayak kalian itu pingin membangun mimpi sama-sama dan pingin mewujudkan mimpi indah sama-sama supaya bisa penuh dengan kebahagiaan. Artinya di sini ada harapan ya, ada harapan positif supaya ada mimpi indah yang bisa terwujud di antara kalian. Dan di sini ada kebebasan. Kamu bisa menjadi diri kamu apa adanya sama orang ini yang nanti akan datang itu ya. Dan orang ini juga bisa menjadi dirinya apa adanya. Jadi dia merasa kayak hubungan ini akan jadi hubungan yang lebih sehat ya. Hubungan yang lebih positif untuk saling terbuka dan jadi apa adanya. Self love. Karena kamu sudah belajar untuk mencintai diri kamu, dalam hubungan yang baru kamu akan lebih banyak mencintai diri kamu sendiri. Nah, self love ini akan menular ke orang lain. Ketika kamu mencintai dengan diri kamu dengan maksimal, orang lain juga bisa mencintai diri kamu dengan maksimal. Auranya lebih keluar, cinta kasihnya lebih keluar. Dan orang ini akan kayak banyak love language-nya itu dari affirmation. Banyak bicara, banyak menyampaikan kalau dia sayang kamu, dia tertarik sama kamu, berharap ada masa depan secara mimpi gitu ya. Dan akan banyak sekali hasrat membara ya. Jadi orang ini memang punya gairah, hasrat ke kamu ya. Dan seperti ada api asmara yang kembali bergairah kembali ya. Jadi pelan-pelan, jadi kalau kayak grafik gitu ya, dari turun dia akan naik lagi gitu loh. Ya, jadi kayak ada proses untuk dari turun ini jatuh dulu, tapi dia akan pelan-pelan naik ya, supaya nanti dia bisa lebih stabil gitu. Ya, itu yang Sora lihat. Jadi Sora lihat nih kamu ketemu sama orang ini memang bener-bener sama-sama santai gitu loh. Ngejalaninnya santai, lebih kepada kayak memang sama-sama kita buka hati, kita buka diri, nggak ada tekanan, nggak mau cuman karena pelarian, tapi ya lebih terarah gitu loh. Ya, kalau yang Sora lihat. Lebih ada arahnya gitu, lebih orangnya santai tapi serius gitu ya, santai tapi serius sih. Akan banyak happiness dan kegembiraan sama orang ini gitu. Nah, berapa lama kamu ketemu sama orang ini tergantung dari seberapa siap kamu untuk melepaskan yang lama ya. Di sini ada energi kebahagiaan, ada energi perayaan, ada energi support ya. Jadi mungkin orang ini juga bisa saja jadi orang yang lebih bisa disupport lah ya, sama teman-teman kamu, sama lingkungan kamu gitu loh. Karena jadi seseorang yang lebih bisa positif ya, kalau yang Sora lihat. Seperti itu kira-kira kalau kamu melepas orang yang lama. Nah, kalau kamu mau kasih yang lama kesempatan ya terserah. Mungkin kamu bisa compare sama orang yang baru. Nanti tanya hati kamu sendiri. Kamu kan udah berproses, kamu akan tahu harus memilih siapa sih. Ya, kalau yang Sora lihat. Terakhir tentang orang ini, acceptance. Segala sesuatu kalau sampai kamu ketemu sama orang ini, itu memang sudah jalannya, sudah takdirnya ya. Ada alasan kenapa kalian dipertemukan, yang pasti ada saling penerimaan. Kamu bisa menerima dia, dia bisa menerima kamu. Semoga jalan cerita ini yang baik-baiknya bisa terwujud untuk kamu ya. Astrologinya Sora. Astrologinya ya. Sorry kesenggol. Kita mau coba lihat untuk astrologinya. Ini nyangkut. Nah, aku di sini punya dice astro. Ini balikin ke sini deh. Nah,
Guys, astro aku akan lempar beberapa kali untuk lihat kira-kira astronya apa nih. Ini bisa astrologi kamu, bisa astrologi si orang itu ya. Ada Scorpio. Ada Scorpio lagi. Waduh, Scorpio. Ada apa ini? Virgo. No, Capricorn, sorry. Ada Capricorn, Pisces, Cancer, Pisces lagi, Scorpio lagi. Waduh, Scorpio, Taurus. Dicek Sun, Moon, Rising, Venus ya. Silahkan dicek di Google. Jangan cuma Sun-nya aja. Nanti kalau cuma Sun-nya doang, bisa saja itu Moon atau Rising-nya. Mau tahu Sun, Moon, Rising itu apa? Silahkan nonton video yang sama Sora sama Kofudo. Atau kamu boleh silahkan Google. Apa sih Sora ngomongnya gitu. Ya. KAEH AWL HSWE WNIQ dan ada dari apa ini, J, G, dan masih rahasia. Kalau bingung, silakan kamu ini aja ya, kamu pause terus kamu lihat aja di sini ada alfabetnya apa. Oke. Terima kasih Sahara sudah menyaksikan video ini dari awal sampai akhir. Kalau ada kekurangan atau kesalahan kata, Sora minta maaf karena kesempurnaan hanya milik Tuhan saja. Ambil yang positif, buang yang negatif. Semoga segala sesuatu yang toksik bisa kamu lepaskan dengan segera. Yang ingin personal reading sama Sora, silakan di Sora_tarot di Instagram Sora untuk tahu masalah kamu lebih jelas dan lebih terarah. Sampai kita ketemu di video yang berikutnya Sahara. I love you as always. Bye-bye.